Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Miss Amalia, NIM 186601009, dengan dosen pembimbing Dr. Nuni Junara MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal desain saya yang berjudul Redesain Kawasan Wisata Damkaret di Kecamatan Megaluh, Jombang, dengan pendekatan ekologi arsitektur. Pada proposal desain saya ini memuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, data, proses desain, dan daftar pustaka. Berikut adalah daftar gambar dan tabel. Lalu masuk ke pendahuluan. Faktanya, pada masa sekarang, tempat rekreasi atau wisata sangat digandrungi oleh remaja maupun orang dewasa. Hampir semua kalangan menyukai area wisata, baik itu wisata terbuka alam ataupun wisata tertutup. Tempat wisata merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai area refleksi diri atau untuk bersantai dan lain-lain. Pada Kecamatan Megaluh, wisata Damkaret ini merupakan salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi masyarakat, karena suasana pada kawasan wisata ini terbilang indah. Pemandangan yang indah serta suasana yang bagus untuk bersantai yang menjadikan kawasan wisata ini ramai pengunjung. Namun, pada tahun 2020 terjadi kasus orang tenggelam. Hal ini menjadikan pengunjung enggan untuk mengunjungi kawasan wisata ini. Meskipun masih ada beberapa pengunjung, namun pengunjung kawasan wisata ini mengalami penurunan yang drastis. Pada kesempatan kali ini, saya akan meredesain sebuah kawasan wisata ini menjadi sebuah kawasan wisata yang menyuguhkan keindahan alam dan juga sebagai kawasan wisata edukasi yang menyuguhkan budaya yang ada di Kota Jombang. Kawasan wisata Damkaret merupakan salah satu area wisata yang terbengkalai dan tidak diurus oleh pemerintah. Hal itu menimbulkan perilaku menyimpang pada area wisata yang terbengkalai ini. Terdapat beberapa alasan yang mendasari upaya redesain kawasan wisata ini, antara lain, tempat wisata belum terrealisasikan fungsinya dengan baik, tidak adanya area parkir, kurangnya fasilitas umum, jalan menuju area wisata yang sempit, dan keamanan yang kurang. Dalam uraian tersebut, maka kawasan wisata Damkaret perlu adanya penataan kembali terkait dengan pembenahan masalah-masalah yang ada, agar tempat wisata tersebut dapat lebih layak dalam pengoperasiannya. Lalu masuk pada tujuan dan kriteria desain. Tujuan utama pada objek atau kawasan ini yaitu untuk menciptakan sebuah kawasan wisata yang lebih termanfaatkan oleh pengunjung. Dan harapannya pada kawasan wisata ini bisa dijadikan kawasan wisata untuk bersantai dengan keluarga dengan aman dan nyaman. Lalu untuk kriteria desainnya, saya ingin merancang sebuah objek wisata konservasi yang meliputi greenhouse, bangunan pelestarian budaya, dan area pedestrian mengapung. Lalu ruang lingkup desain, yang fungsi objek rancangannya yaitu desain area tempat wisata Damkaret yang berfungsi sebagai kawasan wisata rekreasi masyarakat dan juga sebagai area bersantai yang menyediakan beberapa fasilitas yang memenuhi kebutuhan pengunjung. Untuk ruang lingkup penggunanya yaitu anak-anak, orang tua, dan remaja. Untuk pendekatan desainnya, saya mengambil pendekatan ekologi arsitektur, dan untuk nilai keislamannya, saya mengambil surat Al-Ankabut ayat 20. Selanjutnya memasuki bab data. Yang pertama yaitu referensi objek desain. Objek perancangan merupakan area kawasan wisata yang merupakan tempat bersantai, berkumpul, bersenang-senang, serta belajar, yang memiliki fungsi primer sebagai area rekreasi, sebagai area bersantai, dan fungsi sekundernya sebagai area belajar dan area bermain. Untuk versi tersiernya, area servis, area parkir, serta musola. Ada beberapa fasilitas yang diwadahi pada area ini, yaitu boardwalk, pedestrian, lampu penerangan, toilet, tempat bedah, tempat parkir, dan penunjuk arah. Berikut adalah standar-standar yang saya gunakan pada perancangan objek wisata ini. Kemudian referensi pendekatan desain. Arsitektur ekologi adalah suatu pengembangan arsitektur yang menitikberatkan perencanaan bangunan dengan memperhatikan aspek ekologi. Rancangan yang dimaksud yakni mempertimbangkan bangunan yang menunjang ekologi dan lingkungan masyarakat setempat, dan penyesuaian lokasi bangunan dengan tidak merusak lingkungan. Ada beberapa konsep penerapan arsitektur ekologi, yaitu holistik, hemat energi, material ramah lingkungan, dan peka terhadap iklim. Untuk referensi keislamannya, saya mengambil surat Al-Ankabut ayat 20 yang memiliki terjemah yaitu berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Untuk penerapannya dalam arsitektur, yakni pemanfaatan material-material alam sebagai bahan utama, menyediakan fasilitas yang mumpuni dan bersih, dan tempat wisata yang sehat dan bermanfaat bagi pengunjung. Kemudian untuk studi preseden, saya mengambil satu babakan sebagai contoh area wisata terbuka, tea room sebagai contoh shelter atau gazebo, Bobrowisco Enclave sebagai contoh pedestrian mengapung, Mas Prisbembu sebagai presiden pendekatan ekologi,
dan Bulbo Greenhouse sebagai contoh greenhouse. Berikut adalah kawasan Kecamatan Megaluh yang meliputi luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, tata guna lahan, dan sosial budaya ekonomi. Dan berikut adalah fasilitas-fasilitas umum yang berada di Kecamatan Megaluh. Berikut adalah data tapak area kawasan wisata Damkaret. Lalu memasuki bab proses desain. Berikut adalah skema proses desain yang akan saya kerjakan dari awal hingga finishing gambar. Kemudian ide dasar desain, saya mengambil tagline Eco-Culture Study Tourism. Tagline ini diambil dari nilai keislaman dan pendekatan ekologi, yang mana menciptakan suatu kawasan wisata dengan konsep pengembangan budaya setempat dan budidaya tanaman yang ada di sekitar tapak. Untuk wisata konservasinya, saya mengambil greenhouse dengan mencampurkan material alami dengan pemanfaatan ruang luar sebagai pemasuk kebutuhan tanaman. Lalu pedestrian melayang yang mengelilingi area wisata dekat dengan Damkaret, terbuat dari material bambu. Kemudian untuk performing art, saya mendesain tribun penonton yang mengelilingi panggung kesenian dan menggunakan batik motif khas Jombang sebagai tembok untuk apresiasi terhadap karya seni. Selanjutnya ada exhibition yang berada di dalam ruang sebelum menuju ke panggung kesenian, dan ini berada di belakang tribun penonton. Exhibition ini mewadahi karya-karya seni lokal Jombang seperti wayang dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah referensi daftar pustaka yang saya gunakan pada perancangan kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.